Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baik, pada hari Senin ini saya ada jadwal mengajar untuk PASIS HNT 5A, yaitu Undang-Undang Pelayaran. Jadi, kepada PASIS yang saya ajar hari ini, nanti bisa kita belajar lewat PJJ ya. Jadi nanti saya akan bagikan video ini untuk bapak-bapak PASIS, dan teman-teman pun yang di luar sana bisa melihat video ini biar bisa tahu apa sih itu undang-undang pelayaran, apa sih yang dibahas di dalam pelajaran PASIS itu. Oke, baik. Jadi saya akan membahas undang-undang pelayaran di bab 1, yaitu perihal orang-orang. Jadi bapak-bapak PASIS nanti melihat video ini dan bisa mencatat apa yang saya jelaskan nanti. Baik, mungkin saya langsung masuk aja ke materi. Jadi di sini ada pengurus kapal menyangkut erat beberapa badan hukum atau orang seperti di bawah ini. Ada 4, yaitu pengusaha kapal, 2 nahkoda, 3 awak kapal, 4 umum. Jadi 4 ini harus ada di perihal orang-orang. Jadi saya akan menjelaskan satu-satu dari keempat bagian tersebut. Yang pertama, pengusaha kapal milik. Jadi yang dimaksud pengusaha kapal milik itu adalah seorang atau badan hukum yang mengusahakan kapal untuk pelayanan di laut dengan melakukan sendiri atau menyuruh orang lain melakukannya. Pelayaran itu sebagai nahkoda. Sebuah perusahaan pelayaran pada umumnya melakukan pelayaran-pelayaran untuk mencari keuntungan di laut dan pelayanan kapal. Sebuah pelayanan dikelola seorang atau beberapa usahawan. Usahawan ini pengusaha kapal atau mungkin sekaligus sebagai pemilik kapal. Tetapi ini tidaklah mutlak. Kadang-kadang pemilik kapal itu bukannya seorang pengusaha kapal. Dia menyewakan kapalnya kepada usahawan yang kita sebut sebagai pengusaha kapal. Dapat pula terjadi pemilik kapal bertindak dan berperilaku sebagai nahkoda. Pemilik adalah juga pengusaha kapal dan membannya sendiri sebagai nahkodanya. Dalam masalah ini, pengusaha kapal merupakan orang yang penting bagi awak kapal, karena dialah majikannya dan mungkin sekali sebagai majikan dan nahkoda kapal tersebut. Oke, kita lanjut ke nahkoda. Jadi nahkoda adalah pemimpin tertinggi di atas kapal ya. Nahkoda adalah pemimpin tertinggi di atas kapal. Ingat ya Bapak PASIS. Dan juga pemegang kewibawaan umum di atas kapalnya. Secara umum nahkoda menjabat sebagai ada 5 pemimpin kapal, pemegang kewibawaan umum di atas kapal, jaksa atau pegawai kepolisian, 4 pegawai pencatatan sipil, 5 notaris. Jadi saya akan menjelaskan lagi. Yang pertama itu pemimpin kapal. Tugas selaku pemimpin berarti mampu membawa kapal dengan selamat ke tujuan, mampu mengurus kapal muatan dan penumpang, mampu memelihara kapalnya agar selalu layak laut, mampu dan mengerti mengelola tertib administrasi kapal. Oke. Pemegang kewibawaan umum di atas kapal berarti berwibawa terhadap semua orang yang ada di atas kapal demi keselamatan hidup laut. Berwibawa memegang kedisiplinan di atas kapal. Oke, bisa dipahami untuk bapak-bapak PASIS yang saya ajari sekarang. Setelah kita kedua, kita lanjut ke nomor 3, yaitu awak kapal. Jadi awak kapal ini itu ketentuan pelayar adalah semua orang yang berada di atas kapal kecuali nahkoda dan awak kapal. Terus saya akan menjelaskan awak kapal adalah, coba dengar ya, awak kapal adalah mereka yang tercantum dalam sijil awak kapal dan telah membuat perjanjian kerja dengan perusahaan kapal. Awak kapal ini terdiri atas perwira dan anak buah kapal. Ada 3, perwira kapal adalah mereka yang di dalam sijil awak kapal diberikan pangkat perwira. Yang kedua, anak buah kapal. Anak buah kapal adalah mereka yang disebutkan sebagai awak kapal tetapi tidak menjabat sebagai perwira kapal. Jadi, anak buah kapal itu
dia nggak menjabat sebagai perwira, tapi sebagai anak buah kapal. Ya, bisa dipahami. Terus orang-orang ikutan. Orang-orang ikutan yang di atas kapal bersifat sementara sebagai pekerja muatan, buruh, ketok, tukang cukur, pedagang, ataupun orang perusahaan yang ikut berlayar. Jadi orang ikutan itu yang dimaksud adalah orang yang sementara di atas kapal. Di atas kapal seperti penjual, pencukur, kayak buruh, berarti dia tuh cuma orang-orang ikutan ya, bukan ABK dan bukan perwira kapal. Terus kita lanjut ke kewajiban awak kapal. Jadi awak kapal pun mempunyai kewajiban, yaitu perjanjian kerja laut, sijil awak laut, sijil awak kapal, peraturan dinas awak kapal yang telah dibuat oleh nahkoda atau pada umumnya diseragamkan oleh masing-masing perusahaan. Terus kita lanjut ke hak-hak awak kapal. Terutama awak kapal yang bekerja di atas kapal memiliki hak-hak sebagai berikut. Hak atas upah gaji, terus ada hak atas makanan dan tempat tinggal yang layak di kapal. Jadi hak-hak di atas kapal itu Bapak-bapak pasti bisa nanti mengerti yang apa jelaskan. Jadi Bapak pasti tinggal menyimak video ini ya. Oke, kita lanjut ke umum, yang keempat umum ya. Jadi saya akan menjelaskan lagi. Yang dimaksud umum di sini adalah instansi-instansi yang turut peran serta dalam menunjang